Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis salat fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ahyar wa ba'du. Alhamdulillah, soleh aku pada hari ini, pada saat ini kita sedikit mengulas, mengetahui tentang sejarah singkat pelaksanaan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh dan soleh semuanya, kita sering mengalami dan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini biasanya di bulan Rajab. Umat muslim di Indonesia khususnya, memang di negara-negara lain pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini tidak dilaksanakan, bahkan kurang. Ini kebijakannya tepatnya di Indonesia. Jadi kita di Indonesia seringkali melaksanakan hari-hari besar Islam, diantaranya Isra Mi'raj. Baik, soleh dan soleh semuanya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Subhanallazi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita tahu surat Al-Isra ini merupakan surat yang ke-17 urutan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat tersebut menerangkan bahwa betul Allah telah memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang disebut Isra ketika di waktu malam. Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dijemput Allah dengan memakai kendaraan yang super hebat yang memiliki sifat barkun, buruk. Buruk itu kilat, secepat kilat maksudnya gitu ya. Jadi kendaraan yang jalannya itu secepat kilat. Ya. Kendaraannya nggak tahu apa, penting ada kendaraannya gitu. Didampingi oleh malaikat yang senantiasa menemani beliau, yaitu malaikat Jibril. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini melewati beberapa tempat yang di situ Rasulullah bersama malaikat Jibril berhenti. Di antaranya Rasulullah singgah di suatu tempat yang namanya Bukit Tursina, Jabal Tur Sinai, ya. Di mana di situ dikisahkan oleh malaikat Jibril bahwa di sini telah terjadi Nabi Musa alaihissalam menerima kitab dari Allah yang namanya kitab Taurat. Kemudian Rasulullah berjalan lagi dengan malaikat Jibril, tiba di suatu tempat lembah yang di situ adalah lembah Su'aib. Di situ tempat dulu Nabi Su'aib bersama kaumnya. Kemudian berjalan lagi, Rasulullah melewati suatu tempat Bethlehem, Baitul Lahmi, di mana Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apakah ini? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa ini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Terus Rasulullah juga singgah di Madinah. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, apa tempat ini? Waktu itu belum namanya Madinah.
tapi namanya Yasrib. Dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa suatu saat nanti kamu akan hijrah dari Mekah ke Madinah ini. Yang di Madinah ini awal perjuangan kemenangan Islam. Kemudian Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, tepatnya di Masjidil Aqsa. Yang saat itu Masjidil Aqsa belum berupa bangunan masjid yang megah, tapi berupa sekitar area ada reruntuhan batu-batuan seperti itu. Di situ Rasulullah SAW melaksanakan sholat bersama seluruh para nabi yang waktu itu sudah meninggal. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengimami dan didukung oleh para nabi yang berupa ruhnya itu, yang sebanyak dikisahkan jumlah para nabi yang mengikuti sholat di belakang Rasulullah ketika di Baitul Maqdis itu ada 124.000. Jadi jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Ya, yang kita ketahui itu 25 gitu ya, 25 nabi. Tapi sesungguhnya para nabi dan para rasul utusan Allah itu banyak. Ada 124.000, mungkin lebih. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat, kemudian beliau bersama malaikat Jibril naik ke langit, terbang dengan kendaraan tersebut yang super cepat seperti kilat, buruk seperti kilat cepatnya itu. Langit pertama beliau ketuk pintu langitnya. Jadi di langit itu ada pintunya dan di situ ada penjaganya. Kemudian Rasulullah beri salam, Assalamualaikum, dan dibuka, dan ketemulah beliau dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu beliau bersilaturahim dengan Nabi Adam. Kemudian Rasulullah melaksanakan perjalanan lagi, naik lagi ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampailah beliau ke sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa Sidratul Muntaha itu seperti sebuah tempat yang di situ ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, yang memiliki banyak daun yang lebat sekali. Di setiap daunnya itu banyak nama-nama hewan, nama-nama manusia, yang kalau daun itu jatuh, itu menandakan bahwa ajalnya telah tiba. Tidak sampai di situ, kemudian Rasulullah pun naik lagi sampai ke Rabbul Alam, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakziman. Tidak dikisahkan bagaimana kejadiannya. Pokoknya Rasulullah menghadap Allah langsung, dan Allah memberitakan sholat yang asalnya 50 waktu kemudian dikurangi menjadi 5 waktu, sehingga barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Sedikit kembali ke belakang, bahwa pelaksanaan Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu kita ketahui pada saat itu, di tahun itu Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat mendalam. Disebut Amul Huzni, tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW bersedih? Pertama, karena Rasulullah SAW ditinggal sama orang-orang yang tercinta, orang yang selalu senantiasa membantu beliau dalam berdakwah Islam. Semuanya meninggal, hartanya habis. Kemudian tekanan dan serangan, fitnahan, percobaan pembunuhan dan lain sebagainya dari orang kafir, sehingga beliau merasa
bersedih hati. Allah pun tahu Rasulullah sedang bersedih, maka Allah mengundang beliau langsung dengan menyediakan kendaraan yang super hebat. Dijemput, ya, bukan berjalan seperti kita berjalan ke sana kemari, tapi dijemput oleh Allah dengan menggunakan kendaraan yang super hebat. Jadi untuk menenangkan Rasulullah, Allah memberikan surprise, ya, surprise dengan Isra Miraj, dengan Isra dan Miraj. Sehingga di perjalanan itu Allah memberikan kesempatan beliau untuk melihat ke surga, melihat ke neraka, dan melihat tempat-tempat yang lainnya. Di situ Rasulullah SAW diketemukan dengan orang-orang yang telah dicintainya yang sudah meninggal itu. Ternyata di akhirat nanti semua orang yang beriman, apalagi melaksanakan amal soleh, itu akan hidup kembali. Rasulullah bertemu dengan istrinya yang tercinta, dengan orang tuanya, ibundanya, dengan ayahandanya, dan lain-lain sebagainya, dengan para nabi dan para rasul yang sudah meninggal. Sehingga Rasulullah menjadi tenang kembali bahwa hidup di dunia ini adalah hanya permainan belaka. Hidup kekal adalah di akhirat nanti. Itulah sedikit sejarah singkat Rasulullah SAW yang dikisahkan Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-1 yang tadi telah dibacakan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ustadz ucapkan selamat melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan, karena ini adalah jaminan kita untuk mendapatkan mendapatkan ridho Allah SWT. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.